Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa ibu sekalian, khususnya kelas 8. Kita masuk materi kita pada bab 2, yaitu kelanjutan dari materi yang kemarin, konflik dan integrasi sosial. Diharapkan Anda bisa mengidentifikasi konflik yang ada di sekitarnya dan lanjut bentuk-bentuk konflik. Secara garis besar, berbagai konflik dalam masyarakat diklasifikasikan beberapa bentuk konflik, yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu konflik destruktif dan konstruktif. Kita lihat konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena ada perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lainnya. Kemudian konflik konstruktif, yaitu konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dalam berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan, misalnya perbedaan dalam sebuah organisasi. Kemudian berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yaitu konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat dengan satu struktur yang memiliki hierarki, misalnya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Kemudian kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu dan kelompok. Contohnya konflik yang terjadi antara organisasi massa. Kemudian konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh. Kemudian berdasarkan sifat pelakunya yang berkonflik. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak, contohnya Palestina dan Israel. Kemudian konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Nah, Anda sekalian, kemudian berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, yaitu konflik sosial, itu konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial, konflik yang terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya konflik vertikal, yaitu terjadi masyarakat dengan negara, kemarahan massa yang berujung peristiwa Trisakti misalnya contohnya. Kemudian konflik sosial horizontal, konflik yang terjadi antara etnis, suku, golongan, dan kelompok masyarakat, contohnya konflik yang terjadi di Ambon. Kemudian konflik politik yang terjadi karena perbedaan kepentingan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, contohnya konflik yang terjadi antar pendukung satu parpol. Kemudian konflik ekonomi merupakan konflik terjadi akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik, contohnya konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. Kemudian konflik budaya yang terjadi karena adanya kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik, contohnya ada perbedaan pendapat antar kelompok dalam menafsirkan undang-undang pornografi dan porno aksi. Konflik ideologi akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang, contohnya konflik yang terjadi pada saat G30 SPKI. Kemudian konflik berdasarkan ciri pengelolaannya, yaitu konflik inter-individu yang erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik dapat muncul ada dua penyebab, yaitu kelebihan beban atau karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan peranannya. Konflik ini terjadi tiga, itu pendekatan. Seseorang harus memilah antara dua buah alternatif behavior yang sama-sama atraktif. Kemudian menghindar. Kemudian konflik pendekatan dan menghindar. Konflik antar individu. Kemudian ketiga, konflik antar kelompok. Halo sobat yang suka pengecotan, silakan simak video ini. Admin hari ini akan membahas tentang hal buruk ini akan terjadi seandainya jika Tiongkok menantang Indonesia berperang. Tapi ini semoga tidak akan terjadi, bosku ya. Ngomong-ngomong, Cina adalah negara yang maju saat ini. China bisa disebut sebagai negara adidaya saat ini karena dengan kekuatan militer yang besar dan cadangan uang di berbagai negara. Hubungan China dan Indonesia memang adem-adem panas gitu kan soal Natuna Utara. Karena China mengklaim wilayah Indonesia yaitu wilayah Z Indonesia. Secara hukum, China
ada di posisi bersalah karena kapal Cina itu memang memasuki wilayah Indonesia, yaitu Natuna Utara. Cina pun juga mengklaim Laut Natuna Utara itu. Cina mengklaim Laut Natuna Utara berdasarkan historis nenek moyangnya dahulu. Meskipun begitu, berawal dari sini, sangat mungkin bisa terjadi konflik yang lebih besar. Terutama jika Tiongkok berkeras hati merasa benar. Tentu saja kita tidak mengharapkan terjadi konflik yang lebih besar. Kita ketahui bahwa negara Tiongkok adalah negara bisa dibilang sangat berteman dengan Indonesia. Namun, kalau Tiongkok menantang, maka sepertinya tak ada pilihan bagi Indonesia selain meladeni China. Tapi ingat hutangnya, bosku. Nah, jika sampai itu terjadi, maka tentu saja akan banyak hal buruk yang terjadi. Misal beberapa hal ini. Hubungan bilateral bisa langsung terputus. Ketika konflik terjadi di antara dua negara, maka kemungkinan yang sudah pasti terjadi adalah putusnya hubungan diplomatik keduanya. Cara ini bisa dianggap sebagai wujud paling nyata jika dua negara sedang tidak menyukai satu sama lain. Nah, seumpama terjadi konflik yang lebih besar antara Indonesia dan Tiongkok, kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi. Putusnya bilateral sendiri juga akan terbanyak, terutama tentang potensi hilangnya semua kerjasama yang ada, mulai dari bisnis, pendidikan, sampai pariwisata. Jelas ada kerugian memang. Namun, sikap pemutusan hubungan seperti ini adalah bentuk ketegasan yang memang harus dilakukan. Tiongkok akan melakukan pemaksaan pembayaran hutang. Jika tidak bisa membayar hutang, maka ada beberapa aset Indonesia yang akan disita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah melakukan semacam pinjaman kepada pemerintah Tiongkok. Nah, beberapa total hutang Indonesia ke Tiongkok, hutang Indonesia yang berasal dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 274 triliun rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan hutang ini jika Tiongkok dan Indonesia saling konflik? Ya, sudah jelas, pihak Tiongkok akan memaksa Indonesia untuk segera melunasi hutangnya. Hal ini bisa jadi sesuatu yang buruk, apalagi jika ekonomi Indonesia tidak stabil. Alhasil, segala cara pun bakal dilakukan, entah itu menjual aset atau mungkin berhutang ke IMF dan negara lain demi membayar hutang ini. Bisa jadi, gara-gara ini luar negeri Indonesia mungkin akan sedikit bertambah. Ya, kemungkinan Amerika membantu yang notabene musuhnya China atau akan membantu Indonesia untuk melunasi hutang China. Secara militer kita mungkin kalah jumlahnya dengan alutsistanya yang dimiliki negara China. Namun, perlu digarisbawahi bahwa alutsista banyak dan canggih tidak menjaminkan meraih kemenangan dalam peperangan. Bicara konfrontasi, maka militer jelas jadi hal yang harus dikaitkan. Tentang militer Tiongkok, kita tahu jika ini adalah salah satu adidaya dunia sebagai pemilik militer nomor 3 terhebat di dunia, setelah Amerika Serikat dan juga Rusia. Istilahnya berada di peringkat 16 besar dunia. Meskipun ada selisih secara statistik dan peringkatnya lumayan jauh, namun bukan berarti Indonesia tidak punya keberanian. Memang mungkin secara alutsista dan juga jumlah personil Indonesia kalah jumlah dengan China. Namun soal latih dan cara kita menang China. Dulu pernah ada latihan gabungan antara TNI dan militer Tiongkok. Tentara mereka pun galeng-galeng gitu tahu kemampuan personil Indonesia. Soal militer tidak melulu statistik. Indonesia pasti menggigit kalau ditantang.
intervensi negara asing dan jadi konflik yang lebih besar.